Dari Bukit Giri, Sunan Giri memulai dakwahnya mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan pendekatan kesabaran serta penuh cinta damai, membuat dakwah Sunan Giri dapat diterima masyarakat. Sedikit demi sedikit warga mulai memeluk Islam dan mulai menyebar luas hingga ke berbagai wilayah. Tak hanya sebagai pusat penyebaran Islam, pesantren Sunan Giri ini pun menjadi pusat pemerintahan yang berdaulat di kota Gresik. Dan karena inilah pesantren Sunan Giri dikenal juga dengan Giri Kedaton. Dan di masa pemerintahan Sunan Praben inilah Giri Kedaton mencapai puncak kejayaannya. Namun tak banyak yang tahu akan kisah dari perjuangan Sunan Praben. Sunan Praben atau Raden Fatihal merupakan Raja Giri Kedaton yang keempat. Beliau merupakan putra dari Raden Zainal Abidin atau Sunan Dalem dan cucu dari Sunan Giri. Tak hanya sebagai ulama wal aulia yang memiliki banyak karomah, beliau pun juga aktif dalam mensiarkan Islam, tak hanya di Pulau Jawa. Syiar Giri Kedaton bahkan sampai ke penjuru Nusantara. Tak hanya sebagai ulama, Sunan Praben pun dikenal juga sebagai penjaga besar di masanya. Sebagai tokoh besar di masanya, Sunan Praben juga memiliki peran besar dalam penobatan raja-raja, baik Demak, Pajang, ataupun kerajaan lainnya. Di samping itu, Sunan Praben juga seorang empu atau orang yang ahli membuat keris. Hanya makam Sunan Praben, di tempat ini pun juga terdapat makam penguasa Giri selanjutnya, seperti Panembahan Kawis Gua dan Panembahan Agung. Dan kini makam Sunan Praben ini pun menjadi salah satu tempat wisata religi yang sangat menarik di kota Gresik. Banyak peziarah dari berbagai daerah yang berkunjung di tempat ini. Malah sing terakhir nyebarno malih teng wilayah Lamongan, cuma dereng berhasil diterusaken kali Sunan Praben. Sampai Sunan Praben berhasil mengislamkan wilayah Lamongan
dengan tokoh yang bernama Ronggo Hadi. Akhirnya Ronggo Hadi dilantik dadi Bupati Lamongan nganggo gelar Suradjaya. Raden Fatihal sing kejuluk Sunan Prapen. Mimpine Sunan Prapen mulai tahun 1548 sampai tahun 1605. Jasae napa mawon, wong hebat. Kathah jasae Sunan Prapen niku. Sunan Prapen sing bangun masjid paling kidul niku wong Giri ngarani Masjid Wedok. Sunan Prapen sing bangun mimbare Masjid Giri. Malah Sunan Prapen sing gawe lawang Ula Naga niki. Niku ngekei tenger nek Sunan Giri wafat tahun 1428 tahun Saka. Mulane bakate naga loro niku. Bareng Sunan Prapen nyekel enten nggone Giri niki bangkit. Semangat Giri bangkit, budaya sing kaya diaturaken dening Bapak Haji Junaidi wau bangkit. Dari luar biasa Prapen niku jasae sampai mampu nekakno orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Gini ku raja-raja sing nate dilantik kali Sunan Prapen niku setiap 10 besar 10 Dzulhijjah niku dirawuhaken. Jadi dinamakan Sunan Prapen itu tiap Idul Adha mendatangkan mulai Ronggo, Tumenggung, Adipati niku dirawuhna kabeh, diarani pasamuan agung. Jadi Prapen damel persamuan agung tiap 10 Dzulhijjah. Niki nyudono beliau adalah negarawan besar. Jadi Sunan Prapen niki luar biasa. Malah yang jadi perdebatan karyanya Sunan Prapen yang bernama Kitab Al-Asror rame niki bahasane enten Jogja yai. Karena napa? Dianggap karyanya Sunan Prapen menjiplak karyanya saking Kediri, Joko Joyo. Padahal niku Al-Asror kitabe.